Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu asrofil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Halo teman-teman sekalian, sahabat yang mulia, apa kabar? Alhamdulillah, kita berjumpa lagi di dunia maya dalam keadaan sehat walafiat. Oleh karena itu, mari kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala karunia yang diberikan kepada kita, yang begitu banyak dan mustahil kita bisa menghitungnya. Di antaranya adalah karunia kesehatan, karunia kesempatan, karunia umur panjang yang barokah, dan tentu karunia yang paling agung adalah karunia iman dan Islam. Karena dengan keduanya itulah kita akan selamat fid dunya wal akhirah. Selanjutnya mari kita bersolawat kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Teman-teman sekalian, alhamdulillah saya bisa kembali hadir untuk meneruskan pembacaan buku Sirah Nabawiyah, buku tentang kisah perjalanan kehidupan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agar kita makin mencintai beliau karena kita makin mengenal siapa sosok beliau dan riwayat kehidupan beliau sejak sebelum dilahirkan sampai kemudian membawa risalah kenabian sebagai nabi yang terakhir, rasul yang terakhir untuk seluruh umat manusia. Dan pada kesempatan pagi ini saya akan melanjutkan bab tentang periode dan fase dakwah. Periode dan fase dakwah. Kita bisa membagi masa dakwah Nabi Muhammad SAW menjadi dua periode, yang dalam periode tersebut satu berbeda secara total dengan yang lain. Satu, periode Mekah berjalan sekitar 13 tahun. Yang kedua, periode Madinah berjalan selama 10 tahun penuh. Setiap periode ini memiliki fase-fase tersendiri dengan kekhususannya masing-masing yang berbeda satu sama lain. Hal ini tampak jelas setelah meneliti berbagai kondisi yang menyertai dakwah selama dua periode tersebut. Periode Mekah dapat dibagi menjadi tiga fase. Satu, fase dakwah sembunyi-sembunyi yang berjalan selama 3 tahun. Dua, fase dakwah secara terang-terangan di tengah penduduk Mekah yang dimulai sejak tahun keempat kenabian hingga akhir tahun ke-10 kenabian. Tiga, fase dakwah di luar Mekah dan penyebarannya yang dimulai sejak akhir tahun ke-10 kenabian hingga peristiwa hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menuju Madinah. Adapun fase-fase dalam periode dakwah Madinah ini akan dijelaskan rinciannya pada bab tersendiri. Nah, sekarang kita masuk fase pertama, jihad untuk berdakwah. 3 tahun dakwah secara sembunyi-sembunyi. Sebagaimana yang sudah diketahui, Mekah merupakan pusat agama bangsa Arab. Di sana ada peribadatan terhadap Ka'bah dan penyembahan terhadap berhala dan patung-patung yang disucikan seluruh bangsa Arab. Cita-cita untuk memperbaiki keadaan mereka menjadi bertambah sulit dan berat jika orang yang hendak mengadakan perbaikan jauh dari lingkungan mereka. Hal ini membutuhkan kemauan keras yang tidak bisa digoncang oleh ragam musibah dan kesulitan. Oleh sebab itu, dalam menghadapi kondisi seperti ini, tindakan yang paling bijaksana adalah memulai dakwah dengan sembunyi-sembunyi, agar penduduk Mekah tidak kaget karena tiba-tiba menghadapi sesuatu yang menggusarkan mereka. Kelompok pertama, suatu hal yang alami jika Rasulullah SAW menampakkan Islam pada awal mulanya kepada orang-orang yang paling dekat dengan beliau, anggota keluarga dan sahabat-sahabat karib beliau. Beliau menyuruh mereka ini kepada Islam, juga menyuruh siapapun yang dianggap memiliki kebaikan yang sudah beliau kenal secara baik, dan sebaliknya mereka pun mengenal beliau dengan baik, yaitu mereka yang memang diketahui mencintai kebaikan dan kebenaran, dan mereka mengenal kejujuran dan kelurusan beliau. Mereka yang disuruh ini langsung memenuhi suruhan beliau karena mereka sama sekali tidak menyaksikan keagungan diri beliau, keluhuran pribadinya, dan kejujuran kabar yang beliau sampaikan. Mereka ini dalam tarikh Islam dikenal dengan sebutan As-Sabiqul Awwalun, yang terdahulu dan yang pertama-tama masuk Islam. Mereka adalah istri beliau Ummul Mukminin Khadijah binti Khuwailid, pembantu beliau Zaid bin Sabit,
bin Surahbil Al-Kalbi, anak paman beliau Ali bin Abi Thalib yang saat itu masih anak-anak dan hidup dalam asuhan beliau, dan sahabat karib beliau Abu Bakar As-Siddiq. Mereka ini masuk Islam pada hari pertama dimulainya dakwah. Abu Bakar sangat bersemangat dalam berdakwah kepada Islam. Dia adalah seorang laki-laki yang lemah lembut, pengasih dan ramah, memiliki akhlak yang mulia dan terkenal. Kaumnya suka mendatangi Abu Bakar dan menyenanginya karena dikenal sebagai orang yang berilmu, pengetahuan dan sukses dalam berdagang, serta baik pergaulannya dengan orang lain. Dia menyeru orang-orang dari kaumnya yang dapat dipercayai dan biasa duduk-duduk bersamanya. Berkat seruannya ada beberapa orang yang masuk Islam, yaitu Utsman bin Affan Al-Umawi, Az-Zubair bin Awwam Al-Asadi, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas Az-Zuhriyah, dan Tolhah bin Ubaidillah At-Taimi. Mereka ini adalah termasuk 8 orang yang lebih dahulu masuk Islam, menjadi kelompok pertama dan sebagai fajar Islam. Kelompok lain yang juga termasuk mula-mula masuk Islam adalah Bilal bin Rabah Al-Habsyi. Kemudian disusul kepercayaan umat ini Abu Ubaidah bin Amr bin Al-Jarrah dari Bani Harits bin Fihr, Abu Salamah bin Abdul Asad, Arqam bin Abil Arqam Al-Makhzumi, Utsman bin Maz'un, dan kedua saudaranya Qudamah dan Abdullah, Ubadah bin Haris bin Muthalib bin Abdul Manaf, Sa'ad bin Zaid Al-Adawi, dan istrinya Fatimah binti Khattab, dan Adawiyah saudara Umar bin Khattab, Khabbab bin Arad, Ubaidillah bin Mas'ud Al-Hazali, dan masih banyak lagi. Mereka ini juga disebut sebagai As-Sabiqul Awwalun, yang semuanya berasal dari kabilah Quraisy. Ibnu Hisham menghitung jumlah mereka lebih dari 40 orang. Tetapi siapa-siapa yang selain disebutkan di atas perlu diteliti lagi. Ibnu Ishaq menuturkan, setelah itu banyak orang yang masuk Islam, baik laki-laki maupun perempuan, sehingga nama Islam menyebar di seluruh Mekah dan menjadi bahan pembicaraan. Mereka ini masuk Islam secara sembunyi-sembunyi. Rasulullah SAW menemui mereka dan mengajarkan agama secara sembunyi-sembunyi. Sebab dakwah saat itu masih dilakukan secara sembunyi-sembunyi dan secara perseorangan. Wahyu diturunkan sedikit demi sedikit, berhenti setelah turunnya awal surah Al-Muddatsir. Ayat-ayat dan potongan surat yang turun pada saat itu berupa ayat-ayat pendek dengan penggalan-penggalan kata yang indah, menawan, dan sentuhan lembut sesuai dengan iklim yang juga lembut pada masa itu. Berisi sanjungan, menyucikan jiwa, dan celaan mengotorinya dengan keduniaan. Mengisahkan surga dan neraka, seakan-akan keduanya tampak di depan mata, seolah membawa orang-orang mukmin ke dunia lain, tidak seperti dunia yang ada pada saat itu. Kemudian berikutnya adalah perintah sholat. Di antara wahyu yang pertama turun adalah perintah sholat. Muqatil bin Sulaiman berkata, di masa-masa awal Islam, Allah telah mewajibkan sholat 2 rakaat di waktu pagi dan 2 rakaat di waktu petang. Sebagaimana Allah berfirman, wasabbih bihamdi rabbika bil asyi wal ibkar, dan bertasbihlah seraya memuji Tuhanmu di waktu petang dan pagi. Surat Al-Mu'min ayat 55. Ibnu Hajar menuturkan sebelum peristiwa Isra Mi'raj, Nabi SAW sudah pernah sholat. Demikian pula para sahabat beliau. Hanya saja terdapat perselisihan apakah ada kewajiban sholat ini sebelum perintah kewajiban sholat 5 waktu ataukah tidak. Ada yang berpendapat yang diwajibkan pada masa itu adalah sholat sebelum terbit matahari dan sebelum terbenamnya matahari. Al-Harits bin Usamah meriwayatkan dari jalur Ibnu Luhailah secara ma'usul dari Zaid bin Harisah bahwa pada awal datangnya wahyu, Nabi SAW didatangi oleh malaikat Jibril alaihissalam, selalu mengajarkan beliau tata cara berwudu. Tatkala selesai melakukannya, beliau mengambil sejuk air lalu memercikkannya ke kemaluan beliau. Dalam hal ini Ibnu Majah juga telah meriwayatkan hadis yang semakna dengan itu. Demikian pula riwayat semisalnya dari Al-Bara' bin Azib dan Ibnu Abbas serta hadis Ibnu Abbas sendiri. Hal tersebut merupakan kewajiban pertama. Ibnu Hisham menyebutkan jika tiba waktu sholat, Nabi SAW dan para sahabat pergi ke lereng-lereng bukit untuk melaksanakan sholat secara sembunyi-sembunyi agar tidak diketahui oleh kaumnya. Abu Thalib
meriwayatkan bahwa Nabi SAW bersama Ali radhiyallahu an suatu kali mengerjakan sholat berdua untuk menghilangkan ketidaktahuannya. Kemudian Abu Thalib menanyakan sholat itu. Namun ketika mengetahui bahwa hal tersebut perkara yang penting, dia memerintahkan keduanya untuk bersikap teguh. Yang terakhir yang untuk hari ini, pagi ini, kaum Quraisy mendengar perihal dakwah secara global. Dengan memperhatikan berbagai macam kondisi di masa itu, tampaklah bahwa meskipun dakwah pada fase ini dilakukan secara sembunyi-sembunyi dan bersifat individual, tetapi akhirnya perihal beritanya sampai juga ke orang-orang Quraisy. Hanya saja orang-orang Quraisy belum mempermasalahkannya. Muhammad Al-Ghazali menuturkan kabar tentang dakwah Islam ini sudah mulai menyebar di kalangan orang-orang Quraisy, tetapi mereka tidak ambil peduli. Mereka menganggap Muhammad hanya seorang yang berbicara soal-soal agama, seperti halnya orang lain semisal Umayyah bin Shalih, Qais bin Sa'idah, Amru bin Nufail, dan orang-orang lain. Hanya saja perasaan khawatir mulai muncul di kalangan mereka karena tersebarnya dakwah beliau dan meluasnya pengaruh. Hingga akhirnya mereka pun mulai mengawasi beliau dan dakwahnya. Selama masa 3 tahun dakwah berjalan masih secara sembunyi-sembunyi dan bersifat individual. Pada masa tersebut terbentuklah sekelompok orang-orang beriman yang senantiasa menjalin hubungan persaudaraan dan tolong-menolong. Penyampaian dakwah terus dilakukan hingga turun wahyu yang menyuruh Rasulullah SAW menampakkan dakwah secara terang-terangan kepada kaumnya, melawan kebatilan-kebatilan di tengah kaumnya dan menyerang berhala-berhala mereka. Demikian teman-teman untuk pagi ini yang bisa saya sampaikan. Kita sudah mulai masuk ke fase dakwah beliau ya, yang diawali secara sembunyi-sembunyi dan itu pun bersifat pribadi di kalangan orang-orang terdekat beliau. Ya, ini fase yang berjalan selama 3 tahun. Nah, nanti pada sesi berikutnya ya besok akan saya sampaikan dakwah secara terang-terangan sesuai dengan perintah Allah ya. Demikian teman-teman yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Kita makin mengenal beliau, sejarah beliau, kehidupan beliau, dakwah beliau, sehingga kita makin mencintai beliau. Dan nanti kita akan makin sering melakukan sholawat, ya, mendoakan beliau, ya, karena ini adalah perintah Allah, ya, bersolawat, karena Allah sendiri dan para malaikatnya bersolawat, ya. Terima kasih atas segala perhatian. Kebenaran datang dari Allah, dan apabila salah saya dalam menyampaikan ini ada kekurangan, mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.